Dan terus terang mengubah diri gue juga. We all have anxiety. I have anxiety. Dikasih rasa bahwa yang dikirimin itu kayak gini rasanya. Aku sampai inget Ip, aku mau ceraiin Ip, lo inget gak? Iya, dia ngomong. Halo guys, hari ini gue mau syuting sama Sarah Wijayanto. Tapi sebelumnya gue mau perawatan dulu di Derma Lounge supaya lebih glowing kayak Rafathar, ya enggak? Misi dengan Mbak siapa? Tiara. Mbak Tiara, Mbak Anu. Umur berapa? Umur 30 tahun. Oh, beda tipis sama saya 19. Hari ini saya mau di treatment apa, Mbak? Hari ini untuk treatmentnya Derma Glow Facial sama Infus Whitening. Oh, Derma Glow Facial. Facial? Facial. Iya. Derma Glow Facial dan Infus Whitening. Infus Whitening. Supaya apa tuh Infus Whitening, Mbak? Untuk mencerahkan kulit. Mencerahkan. Kira-kira saya cerah nggak sih kulit saya? Masa depan bisa cerah? Bisa cerah, guys. Yuk. Ayo, ayo. Yuk, yuk. Hey guys, gue tadi udah di treatment di Derma Lounge. Kelihatan kan before dan afternya. Gue akan balik lagi ke Derma Lounge. Thank you banget buat Derma Lounge. Sekarang gue mau balik ke studio buat syuting dengan Sarah Wijayanto. Bye. Apakah mistik, apakah paranormal, apakah transmedium? Nanti kita ngobrol langsung sama orangnya. Sarah Wijayanto. Rame ya? Udah kayak ini ya, udah kayak Lenong. Apa kabar? Kananda. Aneh nggak sih kita ngobrol di sini berdua? Banget. Karena kita ini apa ya, sahabat lama. Ini udah lama gak ketemu, udah berapa tahun ya Iya, kita gak ketemu ya. So good to see you. Sama-sama. Makin cantik, Terima kasih. makin bersinar. Seneng banget gue. Yeay, alhamdulillah. 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 Ada lagi orang penting yang dalam perjalanan manajemen artis dulu kita kan. Iya, kan? kan di bawah Papi. Iya, benar. Dulu aku manggilnya Papi, jadi jangan kaget tiba-tiba aku manggilnya Papi ya. Emang karena kan aku kayak anaknya gitu, Iya. jadi suka Pap. Dan yang bentuknya om-om juga gitu kan, jadi pakai Papi. Ada satu lagi bintang tamunya kita. Satu lagi? Ada. Oh ada. Damian. Dia kaget. Masuk nih. Masuk aja, bareng aja. Ditodong. Ditodong Masuk aja. Oke, masuk. Ayo lo. Oke, masuk. Dia kaget. Kaget. Dia kaget. Kan janjiannya nggak, Janjiannya nggak gitu. janjiannya nggak gitu. Janjiannya kan masih lama ngobrol dulu baru gue dipanggil. Iya. Gue lagi punya tahu gue. Minum.
Aduh, kaget. Apa kabar Pak Mas Demian? Baik. Oke, Selamat. selamat datang. Udah lama ya kita nggak ketemu. Udah ya? lama. Kaget kan lu? Kaget gua. Tahu udah. Tadi ngobrol dulu gitu ya. Iya. Karena gue inget zaman dulu lagi ngomongin manajemen artis kita bareng ya kan. Ada yang nggak bisa terpisahkan satu nama. Iya. Lu. Kenapa? Iya. Enggak dong kan. Ya sebenarnya ya emang Ya kan lama. iyalah, kita kan sejarahnya aku kan kenal Karena aku Papi juga. kan dari IP. Iya, benar. Makasih. Sama-sama Mbak Sarah. Lucu nih reunian nih. Gemes. Lucuan. Gila. Keren. Gue mengamati dari zaman dulu ya. Berbagai macam industri film, TV, bla 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 bla. Ternyata di industri digital dengan konten-konten yang sekarang gokil. Dan yang gue tahu berdua ini emang dari awal top. Ya kita mulainya juga apa From ya? scratch ya semua. From scratch ya, Iya. terseok-seok dulu. Kan Papi jadi saksi juga bagaimana aku dulu sampai, Pap aku kerjaan dong, cariin kerjaan. Iya ya. Acara Pengen punya acara horor, TV. pengen punya acara Iya. TV. Ingat gak sih aku sampai, Film. Papi aku mau dong gitu. Terus memang waktu itu kan di salah satu stasiun TV aku jadi co-host lama kan. Terus kan sempet acaranya nggak boleh tuh yang horor-horor, sempet hilang lama kan. Iya, Terus aku iya, bilang, Papi aku pengen deh. Ingat Iya. jadi saksinya kan, Emang, itu iya, kan banget, perjalanannya banget. wah naik turun banget itu dulu. Banget. Oh. Sampai kita bingung ini gimana ya ke depannya industri ya. Kayak gitu dan banyak aku mengerti karena pasti di semua tempat pasti akan ada tuntutannya sendiri-sendiri gitu. Cuman kan itu dari kenyamanan hati juga gimana aku ngejalaninnya kan. Soalnya kalau kita sudah berbicara tentang kemampuan six sense ini kan aku juga ini yang aku jalanin setiap hari gitu. Aku punya tanggung jawab besar untuk ngejalanin apa yang aku punya. Karena kan aku ngelihat mereka nggak cuma sekali-sekali doang. Setiap hari aku harus Itu dia capek gak sih? capek banget. Setiap hari aku harus dealing sama mereka gimana caranya supaya aku tidak terkuras energinya. Aku bisa memilih pada saat di rumah sama Mas Adit nggak ada yang gangguin. Kayak kan harus terus dan itu pelajarannya sampai hari ini aku udah usia 42 tahun dari umur 30-an ya waktu itu ya sampai hari ini masih belajar. Masih belajar. Masih belajar. Semakin aku tahu banyak hal, semakin aku merasa kecil. Semakin aku ngerasa aku nggak tahu banyak hal. Oh gitu. Itu pelajarannya tuh nggak akan pernah ada habisnya. Kalau orang udah berpikir lu udah di level pakar. No, enggak. No. Kita kan nggak pernah berhenti belajar. Aku beneran. Aku bilang sama dia, ini aku banyak pengen tahu banyak hal, belajar ini, belajar itu gitu ya. Tapi aku semakin gila ya, we know nothing gitu. Soalnya kan Dan lu awalnya gak percaya kan? Enggak, soalnya kan yang bisa dibilang yang Sarah tahu adalah era sekarang gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara dari segi ilmu, either pengetahuan ataupun ilmu yang Sarah sedang jalanin, itu kan sudah puluhan tahun gitu kan. Jadi Ratusan bahkan. ya maksudnya Itu udah ribuan tahun. ribuan Iya. tahun. Jadi tahun. ketika yang Sarah ngerasa akhirnya yang dia tahu itu adalah saat ini yang dia sedang jalanin. Begitu kita tarik mundur kayak kita tuh nggak ada apa-apanya. Ada orang lebih hebat lagi di sana, pengetahuannya lebih besar lagi. Jadi kayak kita ngerasa ya Allah kita tuh baru bumi, belum ketemu matahari, kita belum ketemu universe, Kayak kita belum rasanya ketemu semesta gitu loh. Makin banyak tahu malah makin. Aku justru malah makin ya ampun gitu. Kita untuk lebih ground sama bumi. Sarah aja sekarang kalau misalnya Kita dijulukin harus- sama orang misalkan indigo ya, dia bilang dia nggak mau, Bukan. bukan. Dia lebih seneng dibilang Enggak lah, sensitif cuman gitu. punya kemampuan, ya punya Sensitif six sense. Kalau Six sense, kan Anda kan ya. sering ngomongnya six sense. Itu sih. Iya. Karena buat dia kalau indigo tuh lebih dalam aja Iya. gitu, buat Sarah. Aku nggak ngerasa sespesial itu. Ah meredah kamu. Enggak, maksud beneran kayak ya banyak kok yang yang lebih detail, lebih apa. Tapi memang kalau kemampuan six sense itu ternyata memang macem-macem. Iya. Seorang psychic medium aja ada yang memang dia memilih untuk membaca bekerjanya sama manusia ke manusia.
Misalnya kayak orang baca apa ya Tarot, namanya kayak tarot, by kan itu pilihan. Tarot, palm reading, tarot Iya. reader gitu-gitu. Itu kan pilihan gitu. Kalau aku memilih untuk berbicara dengan mereka. Ada juga yang Lain lagi kan. ada juga yang orang memilih untuk lebih ke pengobatan, banyak. Jadi kayak kalau disulap itu kan orang taunya juga sama tuh, pesulap. Tapi alirannya ada psikologis, ada ilusionis, ada pickpocket, banyak. Nah sama, orang begitu pas pada saat gue masuk ke dunia Sarah, kita tahu paranormal tuh sama, generalisasi bahwa orang bisa dukun segala macam. Makanya kadang suka ada yang bilang gini, Mbak Sarah, coba liatin dong masa depan saya. Beda aliran gitu maksudnya. Mungkin bisa, tapi nggak seperti orang yang lain. Karena Sarah sudah sudah memfokuskan ke dia lebih ke communication. Ya. Coba sama sebentar aku spirit. ralat. Tapi kayak untuk future juga sebenarnya aku nggak apa ya bisa dibilang dengernya bagaimana gitu ya kalau misalnya kita bisa memprediksi masa depan, nggak ada yang bisa gitu. Maksudnya mungkin memang ada clairvoyant yang emang dia kadang-kadang suka dapat vision tentang apa yang akan terjadi gitu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Nggak bisa ngubah apa-apa. Iya kan gitu. Apa yang bisa Tapi vision mungkin aja bisa ya. Bisa, tapi kan kadang-kadang apakah bijaksana untuk disampaikan? Oke. Apakah bijaksana untuk misalnya aku ketemu orang nih, aku melihat sesuatu di orang ini gitu. Aku nggak kenal banget sama dia, maksudnya aku mau ngomong. Coba kalau gue. kayak gini, yang gampang. Misalnya ada temanku nanya, Sar, aku lagi deket nih sama cowok ini, lihat dong, gitu kan. Ini teman dekat nih, teman dekat. Aku lihat, oh iya, aku tahu sebenarnya ada sesuatu yang off gitu ya. Tapi kan aku nggak mungkin, udah nggak usah sama dia, Gamblang jangan langsung. gitu. Bukan Tuhan lah, dia bukan Tuhan Maksudnya- yang menentukan gitu. Dia pun juga manusia. Iya, aku bilangnya waktu itu gini, nggak apa-apa jalanin aja tapi nggak usah terlalu dalam-dalam, senang-senang aja dulu gitu, biar jalanin aja lah kan masih muda juga. Terus bener ternyata bubar, karena kan kita nggak boleh cepat menilai sesuatu dengan cepat gitu, karena mungkin itu hanya dikasih vision untuk lebih waspada. Karena kan kita juga nggak boleh gegabah juga siapa kita, maksud tahu masa depan. Kecuali kalau pesulap ya, kalau main apa namanya Pak? Prediksi. Prediksi itu kan lain. Oh, itu Itu jagonya. show. Itu show. Itu show gitu. Kalau Tapi dari laran lagi. Udah. Nah, Biarin aja lah. Itu lain lagi juga maksudnya. Jadi memang apapun kan, karena maksudnya gini kan tiap orang kan ya istilahnya kayak disulap. Aku bicara di dunia yang aku tahu dulu aja lah ya. Maksudnya aku nggak mau terlalu juga berbicara ke hal yang aku tidak paham. Jadi kalau disulap itu terkadang juga orang dia merasa gue mainnya jago kartu nih. Dia bikin aliran sendiri misalkan. Prestidigitators yang artinya khusus dengan kecepatan tangan aja. Bisa, itu sah-sah aja. Maksudnya setiap pesulap sah untuk bikin aliran baru yang menurut dia cocok buat dia gitu. Nah, kalau di dunia lain juga mungkin sama juga di yang dunia yang Sarah jalanin. Orang menjuluki apa nggak ada masalah. Karena kan kayaknya itu represent dia gitu. Kalau Sarah sama Wisnu kadang-kadang apa kita spirit rescued gitu kan, Sarah pernah bilang ya. Apa tuh? Jadi kan Sarah sama Wisnu tuh pas pada saat penelusuran kita tuh kayak kadang lebih punya perasaan yang seneng aja gitu. Oke. Ketika bisa menolong sosok untuk bisa move on. Nah, sempat yang mikir mungkin kita kayaknya spirit rescue kali ya, lebih ke fokusnya tuh ke sosok. Jadi nggak ke manusia, nggak juga yang kayak misalnya bersihin dalam arti kayak misalkan ada orang yang bersihin rumah gua, bersihin nggak gitu juga gitu. Jadi I do cleansing Yeah. on people and homes, tapi betul, tapi kan tidak as a Hanya- professionally kan, bukan hanya untuk occasionally keluarga aja. dan teman. Nih, ada tayangan. Sarah Wijayanto masuk radar paranormal Amerika. Dikenal sampai ke luar negeri dan masuk ke salah satu komunitas paranormalsocieties.com di US. Wow. Beneran nih? Itu waktu Itu kita gimana ceritanya tuh? zaman tinggal di Kemang, ingat nggak? Iya, 2015. 2015. 2015. 14-15 ya. Jadi waktu itu kita ketemu online gitu. Bill namanya, dia tinggal di New York, dia polisi di sana, dia yang running si Paranormal Societies ini. Jadi dia punya Komunitas. dia punya list paranormal investigator,
orang-orang yang bisa membantu untuk menyelesaikan kasus-kasus di seluruh dunia, tapi mostly di Amerika. Jadi ada di kota-kota mana gitu. Kita sering ngobrol, bertukar cerita, terus kayak culture apa segala macam. Karena kan beda banget gitu. Suatu hari dia bilang, kamu siap nggak kalau aku kasih case? Dia bilang, gua nggak akan kasih lo yang berat, tapi kayaknya ini kamu bisa bantu, katanya. Oh my god, bisa nggak ya gue kayak gitu kan, kayak nggak pede kan, aku insecure. Tapi oke, aku akan coba gitu. Dan ini semua for free ya, jadi aku tidak charge apapun gitu. Oh ya, oke. Mulai ngobrol sama klien pertama, berhasil nge-remove. Ini Jadi online. ya, this is online. Jadi Pakai semuanya Skype. karena mereka semua kliennya orang Amerika. Online jauh gitu. Iya, dulu pakai Skype. Jadi Itu susah loh. 2015 3 tahunan lah Itu aku beda ya kalau aktif. ketemu langsung gitu kan sama online Beda. kan Lain. Beda. Makanya tingkat kesulitannya pasti lebih tinggi dong. jauh. Makanya jadi ada sessionnya. Jadi misalnya kita perlu 4 sesi Skype untuk akhirnya bisa nge-remove. Terus udah akhirnya lagi terus jalan sampai berapa banyak, sampai beberapa orang yang bisa aku bantu dan mereka kasih review bagus, katanya seneng lah bisa dibantu. Aku senang gitu. Nah, Iya, mulai meningkat gitu. Ada lagi seorang pendeta sama ada paranormal investigator, mereka ada satu grup gitu. Sempat diminta bantuannya juga, diminta konfirmasi. Terus kemudian yang terakhir nih, ini agak berat kasusnya. Jadi dia seorang supir truk di sana, sudah 4 tahun itu selalu berpindah rumah. Hubungan dengan keluarganya tidak baik, pekerjaannya hancur-hancuran. Itu barang-barang di rumah dia tuh bisa terbang, kebuka sendiri lemari sampai Ya dahsyat pokoknya itu. kalau nonton film Conjuring kayak begitu. Kayak gitu. Gila, itu beneran. Iya. Beneran ada. Ya. Pas ngobrol sama dia. Itu di dalam rumah bareng terbang-terbang itu. Iya. Iya. Gila. Terus pas pada saat ngobrol kan melalui Skype, aku ingat banget tuh di kamar di rumah Kemang tuh. Aku yang halo, how are you, gini ngobrol. Pada saat mulai ngobrol aku kok kayak badan aku panas banget. Terus dia juga gini nih, duduknya dia gini. Kayak gitu terus, kayak nggak nyaman gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong, Sarah ini dia nggak suka sama kamu, dia ini nggak suka sama kamu, dia gitu. Terus pas pada saat dia ngomong kayak gitu, aku ngelihat sosok di mata batin aku ya, ngelihat ada sosok, ada tanduknya gitu, itu serem. Maksudnya buat aku itu serem karena energi yang diberikan itu sangat Sangar mengintimidasi. Oh gitu. Terus dia bilang I feel burn. Itu aku panik kan, aku nggak bisa ngomong. Ada yang nyekek, tapi nggak ada tangan ya. Jadi aku kayak Oh gila. itu lagi Skype sesi, aku mau nangis tapi aku tahan. Aku kayak berusaha untuk ngomong. Udah gitu ini bukan my first language kan, aku harus ngomong pakai bahasa Inggris. Aku bilang minta maaf sama dia, maaf banget aku tidak bisa ngebantu. Karena ini adalah di luar dari kemampuan aku. Kayak kamu perlu seseorang untuk bisa menyingkirkan apa yang ada di kamu itu secara langsung. Dari situ dia bilang, be careful, hati-hati karena ini serius. Karena pasti suatu hari nanti akan ketemu. Kan di mana ada yang positif pasti akan ada yang negatif gitu. Itu lu gimana pas lihat kayak gitu? Ya dia kan waktu itu pas kebetulan setiap kali sesi gue kan di luar kan, karena gue kan takutnya ngeganggu kan kalau gue sesi gitu. Terus abis dia cerita, gue cuma pesan sama dia kayak, ya gue sering banget loh nonton film Conjuring yang akhirnya kita bicaranya gini ya, di film Conjuring yang pertama aja, si 2 paranormal, si Ed and Lauren ini dia ngebantuin, malah akhirnya keluarganya yang diincar kebalikan, anaknya dikejar. Gue cuma bilang aja sama dia, ya ada kejadian di film itu dan which is itu based on true story kan filmnya. Ya lebih hati-hati aja karena first itu masalahnya dia, jangan sampai akhirnya nanti kita yang kebawa. Karena kayak ikut campur. Kan istilahnya kalau berantem, kita lagi mau berantem, tiba-tiba ada yang ikut mukulin, wah lu siapa lu? Kan jadi diikut juga, jadi dendam gitu. Nah, maksud lebih ke situ sih gue Itu sesangar itu ya ininya ya Pak? Iya, itu udah demonic. Itu udah golongannya golongan. Wow. Ya golongan yang Gue pikir dark. cuma di film-film doang. Itu gila itu. Ya percaya atau enggak ternyata kita ngalamin sendiri. Bisa dicekik melalui Skype itu kayak buat aku
it's real gitu. Dan semenjak itu aku lebih hati-hati dan Padahal di Skype, jarak jauh loh antar iya, beda amat. negara. Gila. Kan katanya kalau beda benua katanya nggak bisa nyebrang. Ya kan semuanya baru katanya kan. Katanya, iya Katanya, benar. iya. Makanya makin banyak belajar, makin banyak tahu, Betul. banyak yang Ya, kita nggak tahu. makanya Nggak Sarah tahu, ya. bilang ya sebenarnya kita tuh kecil loh. Kayak begitu kita tahu semesta nih ciptaan Tuhan semuanya, kita tuh kayak ya elah. yang Sarah belajar, misalkan orang mungkin ya ada beberapa yang berpikir Sarah, oh udah hebat gitu. Enggak. No. Ya kita setiap kali bertemu sesuatu, bertemu sosok di lokasi, kita Ya. merasa kayak apa yang kita jalanin tuh nggak ada apa-apanya gitu sama orang-orang pendahulu kita. Ya pengalaman, ini kita ngomong pengalaman pribadi ya, jalan hidup. Nggak ada apa-apanya. Tapi lucu juga ya, maksudnya kan kalau dilihat orang taunya, oh ini konten dari Misteri Sarah ini horor ya, mistis gitu. Apa orang bilang setan ya, tentang setan ya. Tapi aku selama menjalani ini, kenapa aku semangat terus? Ini udah dari tahun 2018, sekarang udah 3 tahun. udah 3 tahun. Kenapa aku semangat terus? Karena memang aku senang berbagi ceritanya dan aku mendapatkan pembelajaran dari si sosok-sosok ini. Jadi aku lebih belajar tentang hidup sebenarnya. Bagaimana Kayak gimana? kayak misalnya hubungan manusia ke manusia, penyesalan yang mereka apa ya, yang sudah lewat dan tidak bisa diapa-apain lagi. Misalnya cuman perkara tidak menyampaikan dengan benar apa yang dirasakan kepada orang tuanya tapi sudah telat. Banyak hal-hal apa ya, itu kan kayak kita menjalani kehidupan sehari-hari manusia ke manusia. Aku sekarang justru malah lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup karena mereka. Bagaimana supaya kita hidupnya bisa berkualitas, jangan sampai ada penyesalan nanti. Gitu. Oh, mereka sharing ketika mereka masih ada gitu, masih hidup gitu ya. Dan banyak Jangan sampai seperti saya Iya. gitu ya. Kayak gitu. dan Gitu ya. kasus-kasus apa ya, masa peperangan ya pasti banyak hal gelap yang terjadi. Ada aku ketemu juga anak kecil yang dijual orang tuanya, ada anak perempuan yang lahir dari seorang prostitut, dia harus melakukan hal yang sama. Itu kan sampai hari ini masih ada, Pak. Aku jadi lebih belajar, lebih aware tentang apa yang terjadi. Ini ada loh hal buruk yang terjadi di antara kita dan masih terjadi, dan ternyata aku baru tahu karena aku human trafficking itu aku baru tahu karena ketemu sosok Desi, inget nggak? Iya. Nah dia dijual sama ibunya, dia Dalam- meninggal dimasukin karung, coba dijual sama ibunya. Nah itu aku jadi cari tahu apa sih human trafficking, dan ternyata di sini masih banyak. Itu aku kayak lebih apa ya, lebih terbuka gitu, banyak hal buruk yang terjadi dan kita ini manusia ini terlalu sombong, kita tuh lupa gitu kadang-kadang ngerasa apa ya, mungkin nggak sadar bahwa ada di balik belahan dunia mana tuh orang hidupnya nggak kayak kita loh gitu, dan dia tidak bisa memilih dilahirkan di tempat seperti itu. Ya akhirnya tuh jadi pelajaran hidup ya. Iya. Makanya yang judulnya kita kan, yang masih ada ini ya. makanya judulnya kan Diari Misteri Sarah. Iya. Karena itu adalah diarinya Sarah Wijayanto yang di-share ke orang-orang, berharap orang bisa sama-sama belajar. Iya. Kita nggak pernah mau bilang bahwa kita adalah konten horor, tapi kita konten pembelajaran juga. Iya. Karena gue kenapa senang sampai detik ini masih pengen ikut terus, karena setiap kali penelusuran itu kita dapat pembelajaran baru tentang kehidupan. Dan terus terang mengubah diri gue juga. Kan kita belajar kehidupan, saya kayak gue ngobrol sama Kananda, belajar kehidupan dari Kananda, gue ketemu sama siapa, belajar dari pengalamannya, kan sebenarnya sama. Iya. Bedanya kita sekarang bertemu dengan sosok yang literally sudah pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dan dia udah fatal banget sampai dia meninggal. Kan kasarnya gini, bodoh banget sih kalau misalnya kita nggak belajar dari dia. Iya. Dia meninggal loh. Mm-mm. Suicide atau misalkan apa, meninggal karena apa. Ya kita jangan sampai kayak dia. Minimal kan gitu. Lu jangan kayak gue lah. Kasarnya gitu, lu jangan kayak gue. Gue meninggal karena menyesal nih. Iya. Oh sama ini juga, kemarin kita sering banget ketemu mental health issues juga. Itu juga banyak terjadi. Karena mungkin kalau misalnya sekarang diobatin nggak akan terjadi gitu. Iya. Ada juga, jadi aku belajar banyak sebenarnya. Jadi ngebuka apa sih nih Kayak tentang ini, tentang yang- itu. ada juga, Yang anak-anak enggak, ada juga yang ini juga yang kemarin yang aku sempat yang buat aku tuh berkesan banget. dia nangis. Bukan, Yang mana? yang
kakak adik, dia cewek-cewek. Lili Kakak- Lila. Bukan. Yang mana? Kakaknya dijahatin semua, suaminya diambil, semua dizolimin, akhirnya dia meninggal karena sakit. Tapi dia tetap nungguin yang cinta beda dunia. Oh iya. Dia udah disakitin, kakaknya nih, tapi dia tahu, tapi dia pura-pura nggak tahu. Dia punya pacarnya berebut sama adiknya, dikasih. Terus dia difitnah segala macam, sampai akhirnya dia sakit, meninggal, dan dia masih punya rasa cinta dan ikhlas. Adiknya tuh ditungguin sama dia. Cinta untuk Sekar itu. Iya. Jadi adiknya jahat. Adiknya kan karena meninggalnya jahat, dan si kakaknya seharusnya bisa nyebrang, udah bisa kapan aja. Iya. Ditungguin, enggak, saya mau nunggu adik saya. Itu Gila. kita apa ya? Kayak gua ketampar. Cinta ikhlas itu. Kita banyak belajar dari situ sih. It's apa ya? Makanya aku kalau ditanya semangatnya dan kenapa aku terus mau melakukan ini, di dalam hati aku nggak bisa jelasin nih apa yang kurasakan. Apalagi kalau misalnya dari semua yang nonton aku, misalnya dari 2 juta yang nonton, ada 1 orang yang nge-DM aku nih. Kak, terima kasih atas pelajarannya karena begini. Dia ngomong detail gitu apa yang terjadi dalam hidupnya. Itu buat aku adalah sukses. Dan itu juga beberapa kali kita baca ada komentar yang, terima kasih Kak Sarah, gara-gara kontennya saya sempat memutuskan untuk tidak jadi suicide, Iya, tidak jadi tidak suicide. jadi bunuh diri. Akhirnya dia Hampir dia mau bunuh diri. akhirnya dia memutuskan untuk ke dokter dan udah di-treat, jadi sangat terbantu. Ya kan? Ada stres, depresi Iya, apa. karena mental health issues. Makanya- Dia nggak berani, mungkin awalnya bingung mesti ngobrol ke siapa, Kan tapi zaman sekarang kita Iya. mau share tentang Iya. ini, dibilang, lu baperan, lu kan sering digituin kan. Iya. Padahal Ya, lu mental issues tuh penting. Kayak penting. lu Harus misalkan berobat ya kan. iya, we all have anxiety. I have anxiety. Sama. Iya, Iya. we all Beda have badan anxiety. Enggak, Iya, we semua all orang pasti have punya. anxiety. Lu kan jadi ngomongin saya. Nggak, kita kan punya kecemasan, Pasti. setiap orang punya kecemasan masing-masing. And it's normal, kita manusia kok. Karena bingung nggak tahu harus gimana, Iya. akhirnya kan Iya. putus Kayak asa kan. gitu ya. sesimpel thing aja, misalkan ada seorang anak, dia sukanya misalkan di bagian art, tiba-tiba dia disuruh kuliahnya yang bener-bener ekonomi, dipaksa banget dengan tuntutan, dia pengen nanti perusahaannya turun ke anaknya. Anaknya kan kadang-kadang kan jadi depresi kan. Nah, hal kayak gitu kan kita nggak pernah tahu. Nah, mungkin di sosok yang kita pernah ketemuin juga pernah ada. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk yang karena gue nggak mau ngecewain orang tuanya, gue lebih baik bunuh diri. Akhirnya kan apa? Sebagai orang tua kan jadi kayak mungkin kalau ada orang tua yang nonton jadi kayak, oh ya gue nggak boleh kayak gitu kali ya. Kan Ya pasti akhirnya sih tayangan ini sebenarnya tayangan edukasi banget dong. betul, makanya Tentang kan nilai-nilai kehidupan. Iya, makanya Tentang kadang-kadang apa yang boleh dan tidak, apa yang mesti kita lakukan, hubungan secara manusia, secara keluarga, Iya. Tapi secara cinta. balik lagi bagi kita berdua, kita tidak mendeklar bahwa itu adalah kalian harus belajar, enggak, karena pelajaran itu kan sebenarnya sama kayak sekarang aja, ada di sekitar semua. Orang memilih mau belajar atau enggak, mau maju atau enggak. Jadi kita menyediakan sebuah konten yang memang kita berdua belajar. Kalau lo mau sama kayak kita belajar, monggo. Enggak juga nggak apa-apa. Mau jadi sebuah tontonan pun, hiburan nggak apa-apa. Iya. Bebas, karena kita pilihan manusia masing-masing. It's fun. Prosesnya manusia beda-beda. Makanya aku seneng banget dan masih terus mau Ya. jalanin. Ya. Kenapa? AC-nya kedinginan. Tapi dulu tuh ada momen ya. Aku lagi cuman pada saat aku komunikasi doang ada suara di itu. Suaranya kayak Tapi Sama nggak? sama nggak suaranya tuh kayak di kliponnya kayak? Di suara klipnya juga ada tadi suara kayak sinyal gitu. Iya. Gitu kan? Nah, mau bercanda nih. Serius loh ini. Maksudnya kalau gue selalu berpikirnya mungkin drop frekuensi gitu aja. Cuman anehnya setiap kali kalau Sarah membuka komunikasi bunyi. Oh, gila juga cerita di luar negeri ternyata serem ya. energinya gawat-gawat juga ya. Banget. Lebih Asli keras. tuh ya, kayak gitu ya. Lebih keras. Nah, kalau wujud, kalau di sini kan vision orang ngeliat pocong, kuntilanak. Kalau di sana gimana? Di sana aku sih belum pernah ketemu
Pocica ya. Ah. Tapi waktu aku ke New York, aku diikutin sama beberapa sosok yang pakai baju, bajunya tuh kayak Victorian gitu. Terus ada yang pakai, pokoknya ada dari beberapa masa waktu itu. Oh jadi klasik zaman dulu gitu, maksudnya Iya. kayak zaman kerajaan gitu. Dan ada juga yang pakai baju biasa gitu. Diikutin tuh karena dulu aku masih takut, masih yang ya aku juga dalam keadaan lagi liburan, nggak mau lah ya ngobrol gitu. Waktu di Vegas juga Padahal itu nggak bermaksud untuk Enggak. membuka frekuensi gitu. sama sekali. Di Vegas aku ketakutan. Aku lagi Vegas? Iya di Vegas. Vegas kan orang rame hingar-bingar ya? Iya kan Seru kita ya? nggak tahu dulu Iya. pernah di situ apa. Aku mandi pagi-pagi karena kita mau ada first flight. Mandi itu tiba-tiba di shower ada gitu. Aku yang kayak, aduh gitu kan. Nih ada sesuatu di belakang, ada yang di belakang aku gitu. Tapi suaranya dia tuh kayak kaset rusak. Kayak sama tapi diulang-ulang gitu. Pas aku balik badan bener ada cewek kayak minta tolong gitu, tapi nggak hilang-hilang. Biasanya tuh kalau kayak gitu aku yang dalam hati ngebatin, ayo pergi jangan ganggu aku gitu ya, jangan ganggu, please jangan ganggu aku. Tuh biasanya nggak lama hilang. Ini tuh enggak, makin gitu. Aku masih sabunan keluar andukan kayak aduh. Rusak, 2 kali tuh di Vegas juga. Berarti di sana sangar juga ya? Keras banget. Lebih keras. Aku ngerasain energi di sana keras. Aku belum tahu kenapa itu. Ini akan menjadi pembahasan menarik. Nanti aku ada temen juga di sana. Kita sering tukar pikiran gitu. Karena memang setiap daerah beda culture, beda budaya, beda tanah pasti akan berbeda. Makanya gue pikir kan budaya kita kan biasa yang dengan hal kayak gitu ya. Gue pikir luar negeri bule lebih rasional, lebih logik, lebih nggak percaya gitu-gitu, lebih nggak ini ya. Ya, bisa jadi malah yang ngebuat mereka semakin aktif. Mungkin ya, ini kan hanya kutak-katik katuk lah istilahnya kan. Ngasal gue ngomong aja, karena kan kalau di kita kan emang udah berapa yang percaya. Kalau di sana mungkin karena gue nggak percaya. Jadi lebih keras lebih ya mereka kayak. nunjukin bahwa gue ada, wah gitu. Oke. Ya kita kan nggak pernah tahu. liburan itu berarti Mas Den sering banget dengerin Mbak Sarah. Itu gimana? Udah biasa sih ya. Kalau dulu awal-awal mungkin setahun 2 tahun pacaran atau pas pernikahan sih ya masih shock, masih kaget, masih belum biasa. Cuma kalau udah sekarang kita udah mau tahun ke-8 ya udah biasa. Iya. Dulu pernah tidur masih Baru nikah tuh, baru pengantin baru ya kan, masih yang kayak manggilnya masih baby love. Iya. Sekarang manggilnya siapa? Ip up. Gimana cerita Ip yang Jadi- aku wah jadi- tiba-tiba. Bayangin ini masih baru nikah gitu kan, terus tidur tiba-tiba saat gue lagi inget banget lagi krep mau tidur, tiba-tiba Sarah gini. Suaranya gini, terus gue gini. Anjir gue gini. Baby bangun begitu. Baby. Baby dulu Iya, kan, dulu pakai baby. Terus begitu bangun, Gitu. terus gue tanya ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus pernah pulang dari gua kerja kan pulang kerja kan kita show kan pulang pagi jam 1 jam 2. Masuk kamar, Sarah udah tidur, lampu udah mati. Gue pelan-pelan dong kan masuk pintu, buka pintu gitu, udah tidur. Begitu gue balik badan, nutup, gue nengok dia gini. Di bantal dia gini. Terus gue yang, bangun maaf ya. Terus gue deketin, mau gue cium, terus dia gini. Habis itu tidur. Tapi Terus sekarang begini, kenapa sih tadi pas itu dia melek, udah pulang. Gue bilang, anjing tadi siapa ya ngomong gua? Dulu sering gitu. Kalau Tapi sekarang udah sekarang udah biasa. enggak. Dan lagi pula sekarang udah mulai terbiasa, jadi kayak kalau ada apapun gue cuman paling ya kalau tidur ya dia gitu paling gue usap-usap doang, Iya. bangun gitu. Udah terbiasa. Gue juga pernah gitu tidur sama teman gitu kan. Siapa lu kok cowok? Tidak, aku Enggak dong, canda-canda. Pengalaman paling sangar dengan makhluk atau apa itu? Kalau aku yang dicekek, Gimana? kalau ya yang itu yang dicekek melalui Skype itu buat aku Skype gila ya. itu sih Skype loh. buat aku juara gitu, masih tidak akan terlupakan. Kalau Iya. aku, kalau Ip Apa ya kalau gue tuh lebih ke
sebenarnya di semua penelusuran buat gue tuh agak menakutkan sebenarnya karena kita nggak pernah tahu ketemu siapa itu doang. Dan yang paling nggak bisa diingat itu sebenarnya waktu pas ke ke Nggak bisa Bali. dilupakan. Ya, aku mau apa? Nggak bisa diinget. Oh iya. Kebiasaan kebolak nih Biasa ngomongin. dibalik-balik. Kalau ngomong dia selalu kebalik-balik soalnya. Biasaan. Yang salah dong Pak Demian. Yang benar. Yang benar. Yang bener Dor. Jadi yang nggak bisa dilupain tuh pas ke Bali. Waktu itu pas lagi kita Bali. syuting di Bali, kita datang ke sebuah tempat itu Taman Festival namanya. Nah, kita baru tahunya itu adalah pada saat semua yang terjadi kita baru bisa menyimpulkan itu terakhir pas udah pulang. Pas pada saat editing. Pada saat kejadian kita tuh nggak tahu apa yang terjadi. Dimana gue ngeliat Sarah. Basically sebenarnya gini, gue kan as a producer. Ya kita bicara produser di DMS itu, gue hanya gimana caranya gue berpikir sebagai produser yang efisien. Contohnya kita berangkat ke Bali, which is target gue adalah dengan pengeluaran yang kita keluarkan, berharap kita bisa pulang dengan 6 episode. Ya, normal. Which is normal. Which is 6 itu dalam arti kalau misalnya kita nanti bicara in return ya, nutupin semua cover yang kita udah keluarkan. Normal. Basically, pemikirannya Normal. gitu kan, kita normalnya gitu. Tapi tunggu, biasanya kalau misalnya aku capek, Iya. itu akan bisa reduce. Itu Bisa, ya, maksudnya, biasanya nih. Jadi masih ada toleransi lah gitu. Ya. Ketika Sarah bilang aku capek nih udahan ya gitu. Oh ya udah udahan gitu. Nah tapi di hari itu kita baru nyelesain 3 episode ya. Waktu Iya. itu kalau nggak salah, 3 episode. Terus Sarah nggak tahu kenapa gue bilang, gue di otak gue cuma gini. Kita kurang 3 episode lagi nih gitu. Ayo syuting gitu. Dan gue pengennya pokoknya ya ayo selesaiin. Terus dia yang udah capek. Gue udah yang- habis. Dia habis, jadi dia udah komunikasi, udah nganter. Biasanya kalau nganter tuh energinya lebih terkuras banget. Nganternya sampai 2 kali atau 3 kali gitu, gue lupa deh. Terus dia udah capek, gue bilang, udah terusin lagi deh nggak apa. Kalau misalnya lo nggak mau apa, lu ke itu aja, ke mobil. Dan matanya dia tuh lain banget, jadi jahat gitu. Jadi gue kayak nggak peduliin dia gitu. Cuman Kayak bukan Demian gitu ya. Cuman lucunya juga, maksudnya emang kita udah mixed up banget di situ suasananya. Jadi kayak Sarah tadinya mau istirahat di mobil, tiba-tiba pengen ikut. Tiba-tiba entah kenapa jalan aja. Mana lagi kita? Wah, Jadi kayak gue tuh sama Sarah tuh kayak dia clash gitu. clash. Nah Dan di situ tuh gue kayak sempat ada rasa bukan sebel ya, cuma kayak kesel lah, enggak, marah. maksudnya kayak lebih kayak gimana sih lo nggak dapatin janji lo bilangnya mau 6 episode gitu. Aku- Di otak gue itu aja. Di otak aku, ya aku kesel karena gue udah capek nih kalau paksa Di syuting. push ya. Nah, Iya. gitu. Tapi aneh gitu, maksudnya biasanya kan, Iya. Nah itu biasanya kita kalau yang udah capek udah gitu. Emang kita kan syuting nggak pernah ngejar Iya. target dan kita ya kalau udah Kalau selalu udah gitu. capek ya udah gitu. Nah tapi Yang setelah bikin tahu, akhirnya jadi gue terbuka adalah pada saat pulang, terus Sarah bersihin salah satu kru kameramen muntah dua orang darah. muntah. Wah, muntah darah. Iya. Iya. Itu muntah darah. 2 orang sama ada yang megang lighting, muntah darah. Itu demi Allah gue nggak bohong, gue liat mata kepala gue sendiri muntah. Dibersihin sama Sarah, darah. Di situ gue langsung, abis itu nggak tahu kenapa, abis darah itu keluar, gue tuh kayak tiba-tiba kayak bersih aja, kayak tiba-tiba ada yang rontok di gue, terus gue kayak gini, kok gue ngapain kayak gitu ya tadi ya gitu di otak gue, kayak langsung yang anjing tuh kok gue jadi hal yang penting banget kayaknya episode itu, kenapa gue harus maksa nyelesain 4 dulu hari itu malam itu, kenapa ya gue nanya-nanya sendiri. Jadi sebenarnya malam itu memang energinya di situ kuat dan ada energi untuk membersihkan. Jadi energi yang selama ini dikirimkan ke kita berdua, ke kami berdua, itu semua kami rasakan. Jadi kayak dikasih tahu, nih kalau kalian berdua nggak waspada, ini yang akan terjadi. Kalian akan berantem, kalian akan berpisah. Jadi selama gue menikah sama Sarah, adalah istilahnya kita tuh dapat kiriman-kiriman yang negatif lah. Oh gitu? Ya, iya. Ya, dicoba. Ya, iya. Itu sejak kapan tuh? Iya, Ya, dari semenjak awal. Dari awal sama Kanada juga udah, pas sudah awal nikah. Dari mulai itu, kita sampai sekarang, sampai detik ini pun masih suka dikirim-kirimin. Ya. Nah, Astaga. istilahnya ada yang pengen kita divorce, ada yang pengen kita berantem, internal, lebih morally sih lebih ke gue sama Sarah tuh dibuat konflik. Jadi waktu malam itu benar-benar dikasih dikasih Sign, untuk buka mata, kalian berdua harus waspada, jangan sampai terpancing. Kehubungan berdua ada kesel dikit ya dimengertilah, kayak jangan sampai terpancing negatifnya kita, akhirnya jadi berantem, akhirnya jadi berantakan gitu. Bayangkan kalau itu terjadi dan kalian terpancing, itu yang
Yang akan terjadi itu. Itu yang akan terjadi seperti malam itu. Jadi kita dikasih tahu. Dikasih rasa Dikasih, bahwa yang dikirimin itu kayak gini rasanya. Aku sampai inget ya, Ip. Aku mau ceraiin Ip, lo inget gak? Iya dia ngomong. Iya dia ngomong sama Gak tau Padi. rasanya malam itu. Padahal kan gak ada apa-apa. Maksudnya kayak Aduh, bukan something big. aneh iya. kan. Aku bilang, masa aku tadi malam ngasih pengen nyerain Ip. Tapi tau?" itu keperasaan ya, nggak kerasa Keperasaan. bukan pengaruh ada dari luar, nggak gimana? Kayak jadi gini, kan Nggak gini. nggak terlalu nyadarin itu. Kayak gini istilahnya kan ada. Kayak istilahnya kita ya, kita sebersih-bersihnya kita mandi, kan pasti ada mist lah di bagian punggung yang nggak ke reach sama badan Iya. kita gitu. Sebersih-bersihnya kita membersihkan diri sendiri dari hal-hal gaib, kita ada mistnya pasti. Ada yang ketinggalan. Nah bayangin selama 7 tahun, anggaplah dakinya dikit, ceritanya nih ya. Nggak bersih Dikit, mandinya nggak bersih gitu. bagian punggung. Tapi 7 tahun, kan tebel lama-lama. Ya. Kayak gitu. Jadi tuh malam itu bener-bener dibersihkan. Udah ngumpul, jadi sebenarnya dikeluarin. 6 Tapi tahun. kita harus ngerasain dulu. Itu tahun berapa sih? 2000, tahun berapa 2000 sih? tahun lalu, Berarti 2020 kan Tahun lalu ya? Iya. 6 tahun. berarti. Tapi semenjak malam itu kita jadi malah lebih dekat gitu. Ya alhamdulillah gue sama Sarah jadi lebih kayak lebih appreciate, lebih aware. Lebih appreciate, lebih waspada. Ya belajar lah. Nah, itu kan kayak aku sekarang berpikirnya gini aja, orang jahat sama kita ya nggak apa-apa, it's okay. Kita kan nggak bisa maksain orang untuk baik sama kita juga gitu kan. Gitu. Yang penting kita tetap baik aja. Dan aku belajar juga ya kalau misalnya tidak ada kiriman-kiriman itu, aku tidak akan bisa belajar untuk mendeteksi kiriman-kiriman. Energi kiriman itu seperti apa. Jadi selama ini aku belajar, oh ini nih, ini gitu. Kan taunya dari pernah merasakan gitu. Nah kalau dari gue cuman pelajaran ini doang yang gue ambil. Pada saat kita memohon sama Tuhan untuk berilah gue hubungan yang panjang sama Sarah. Bukan itu yang dikasih. Tapi dia memberikan cobaan gimana caranya kita bisa stay supaya kita lebih appreciate ke depannya. Kalau kita bisa mau sukses, lu nggak dikasih langsung rezeki gitu, enggak. Lu dikasih cobaan supaya bisa nanti sukses. Mungkin ya kita ngeliatnya Nah, jadi begitu. Iya. Nah gue berpikir pada saat itu, kan gue mohon, gue pengen selamanya sama Sarah sampai gue meninggal, kalau bisa sampai meninggal gitu. Ya doanya itu mungkin dalam bentuk, ya lu gue kasih cobaan, lu bisa nggak kalau lu benar-benar cinta, lu bisa survive berapa tahun ke depan. Kayak gitu gue mikirnya, jadi kayak Makasih ya Ip. ya sama-sama. Ya Allah. Oh. Salaman dulu Demian. Salaman dulu Terima dong. kasih. Dan ngasih mereka 5.000 ya. Ya mungkin seperti mereka. Itu jauh lebih manis, coba mana handphone aku deh. Enggak. Nah itu Suti. Itu yang udah proses terakhir kali yang dilihat ya.